Kenapa dia di kertas tidak jalan setelah ditebas, teman-teman? Ini sudah bagus ya, teman-teman. Ini kalau bahasa Jawanya itu landep, dipakai itu enak. Oke, ini hasilnya tadi ya, teman-teman. Sekarang tinggal kita sepuh, teman-teman. Ini hasil sepuhnya, cukup bagus ya untuk spek tebas ini, teman-teman. Untuk tebas, bilahnya masih lurus ya, tidak bengkok pas kita sepuhnya. Selanjutnya tinggal penggagangan, teman-teman.
Untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah kita lumuri minyak ya. Untuk ketebalannya ini masih tebal dari standar Barshinso. Untuk panjangnya sekitar 25 cm. Untuk handle-nya ini full tank. Modelnya seperti ini. Masya Allah ya. Untuk speknya ini udah jelas spek tebas ya teman-teman. Ketajamannya kita cek dengan kertas. Masya Allah. Untuk standar golok tebas ya, atau pisau survival spek tebas, ini sudah bagus teman-teman. Sudah Masya Allah. Untuk bahannya tadi Barshinso atau baja L6, kategori baja L6 seperti ini ya modelnya. Dan warangkanya tadi sama seperti handle-nya ya, masih menggunakan kayu medang tanah. Modelnya seperti ini, tapi tidak kita rekam tadi proses pembuatannya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk pisau ini ketajamannya itu sudah bagus teman-teman. Bagaimana dengan ketahanannya? Nanti kita akan uji tebas dengan bambu dan kayu keras. Seperti yang dikeluhkan teman-teman sekalian, ada sebagian yang sudah mencoba ke kayu-kayu keras, setelah itu di kertas lagi kok nggak jalan gitu. Nah, jadi kita akan sedikit berbagi ya teman-teman, kenapa dia di kertas tidak jalan setelah ditebas teman-teman. Untuk itu kita akan peragakan nanti ya. Kita pindah lokasi dulu. Oke, di sini kita cek pakai bambu ya teman-teman. Pertama pakai bambu dulu, nih bambunya bambu tua ya, bambu kering, setengah kering ini. Nah, kalau untuk ketajaman ini sudah bagus ya teman-teman. Ini kalau bahasa Jawa itu landep, dipakai itu enak dia, tidak membal. Untuk ke bambu kering seperti ini sudah Masya Allah nih, seperti ini sudah lumayan bagus ya. Ya seperti itu teman-teman. Nah, sangat landep ya kalau digunakan. Oke, ini seperti ini hasilnya. Sekarang kita cek bilahnya teman-teman. Nah, untuk bilahnya ini tidak melot dan tidak gompal, itu sebetulnya sudah cukup teman-teman. Sudah dikategorikan layak pakai, bagus. Sekarang bagaimana kalau kita coba ke kayu keras teman-teman? Ini di sini kita menggunakan kayu merbo ya. Nah, biasanya disinilah kenapa bilah itu setelah dites tidak jalan lagi di kertas. Sebetulnya bukan tidak jalan, tidak lancar gitu. Bukan berarti matanya itu gompal atau melot teman-teman. Kita cek dulu, kita tebaskan. Untuk
ketajaman itu masih bagus ditebaskan ya. Di kayu keras pun dia masih landep, masih enak dipakainya, tidak membal. Sekarang kita cek bilahnya. Nah, inilah dia yang membuat bilah tadi agak kurang lancar di kertas teman-teman, karena bilahnya tadi kotor bagian mata bilahnya, seperti itu ya. Kalau bilah seperti ini kita tes ke kertas, nah seperti ini teman-teman, dia jalan cuman agak tersendat karena kotoran di ujung mata bilahnya tadi. Nah ini ya, nampak ya. Sekarang kita pindah lokasi dulu teman-teman. Oke, ini masih dengan bilahnya tadi ya. Kita lihat kotorannya inilah yang menghambat jalannya di kertas tadi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kondisi seperti ini kita menggunakan stropping pun terkadang kurang mempan. Stropping itu kan memang dia untuk membersihkan, cuman mungkin karena halus jadi kita harus pakai honing teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan batu alam ya, karena saya tidak punya honing. Nah, caranya bilahnya itu cukup kita honing seperti biasa. 1 2, oke cukup 3 bolak-balik aja teman-teman. Nah kita cek lagi dengan kertas. Masya Allah, lancar seperti pertama tadi ya teman-teman. Kalau masih kurang kita honing lagi teman-teman. Gunanya ini untuk merawat bilah ya teman-teman, merawat ketajaman. Nah, jadi cukup sih seperti ini kan saja, dia ujung mata bilahnya itu akan bersih. Jangan lupa di batunya itu dilumuri dengan oli atau minyak dulu ya. Kita cek lagi. Masya Allah. Nah seperti inilah kurang lebih ya. Jadi bukan berarti bilah itu ketika sudah ditebas-tebas lalu dicek ke kertas kok kurang lancar berarti kurang bagus, bukan ya. Jadi mungkin saja bilahnya itu ujung mata bilahnya itu kotor teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Dan ini bilahnya sebelum kita kirim pasti kita bersihkan dulu ya teman-teman. Tidak mungkin kita kirim dalam keadaan seperti ini. Oke, gitu aja ya teman-teman. Hanya sedikit berbagi juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video kita yang terbaru teman-teman. Dan like postingan ini jika teman-teman menyukai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.